Sini apa sih? Arsenal. Arsenal UCL. Oke. Buset, Arsenal PSV dibahas satu ini banget. Iya, nggak banyak loh pembahasannya. Harusnya tadi mah dipecah dikit tuh yang PSG Barcelona itu belum, ya. Barcelona. Barca, oh iya. Abis ini Liga Makanya Champions Asia. sistem 15-15 Gua ini boleh ngelipin Barca nggak, Ger, di sini? Mendingan selipin Barca. 15-15 ini nggak jelas. Abis ini dulu. Liga Champions Asia 15 Gue menit. selipin Barca aja, soalnya Bahas kalau apa? PSG nggak kuat. Karena topiknya beda, weight-nya kan beda semua. Barca. Oke. Nggak jelas. Setelah menanti cukup lama, Arsenal akhirnya kembali ke Champions League. Dan setelah kemarin drawing, Coach Justin cukup happy karena melihat bagaimana Arsenal ada di grup yang tidak terlalu mengerikan. Lepas dari grup neraka, tapi tetap tidak bisa diremehkan karena juga selain ada PSV, ada juga Sevilla di sana yang memang walaupun di Champions League sering masuk angin, tapi ketika dia di Europa League mengerikan. Dan sekarang akan menghadapi PSV Eindhoven, tim asal Belanda. Dan ini kemarin ada sedikit rotasi di kiper dari Ramsdale dan juga Raya. Apakah ini akan menjadi format baru oleh Arteta? Ada satu kiper yang akan diturunkan di Champions League dan juga di format Liga ada siapa gitu? Menurut lo, apa masih rotasi sebentar? Target Arteta seperti itu, bahwa ada apa namanya, bahkan Arteta ngomong kalau bisa dalam satu pertandingan Iya, dia bisa diganti. ganti kiper. Cuman ya buat gue itu bukan masalah yang penting banget, dan kita kan bakal ketemu sama PSV. PSV ini Peter Bosz ya. Peter Bosz ini punya filosofi sepak bola kayak Koci, concede 2, create 3, you still win the game gitu. Karena dia waktu di kualifikasi ketemu Storm Graz, ketemu Glasgow Rangers, kebobolannya lumayan banyak gitu. Jadi secara pertahanan dia belum bagus-bagus banget, apalagi beberapa pemain absen, Xavi Simons, Noah Lang pada absen semua. Jadi Xavi Simons main di Red Bull. Leipzig. sorry ya. Jadi tanpa dua itu si Bakayoko yang nanti bakal main. Noleng ikut. Ikut, tapi baru balik dari cedera juga. Jadi yang bakal main nanti Kayaknya dia Iya. bisa jadi subs. Bisa dari subs juga. Bakayoko sama siapa gitu yang bakal menggantikan. Di depan ya De Jong bakal ya seperti itu. Ada Lozano juga kan? kalau Lozano bakal Lozano menjadi masuk ya? debut kedua juga di PSV, artinya bahwa secara kualitas Arsenal masih di atas PSV, dan gue yakin sih menang, nggak ada yang bisa. Dua level di atas. Iya, makanya jadi nggak ada yang bisa banyak dibahas. Nah kan kalau kita tahun lalu lihat Arsenal di Europa League pasti merotasi skuadnya karena secara kedalaman belum cukup lengkap. Nah sekarang apakah mereka akan turun dengan skuad terbaiknya, Coach? Iya. Siapa skuad terbaiknya? Ini Champions League duitnya jauh lebih banyak. Iya benar, untuk Jadi lolos grup tujuannya ya. ya untuk bisa beli Vlahovic atau Osimhen lagi. harus kumpulin duit. Ya. Oke, satu. Kedua, lawannya PSV. PSV memang di bawah Peter Bosz ini jauh lebih bagus daripada Van Nistelrooy. PSV dengan Feyenoord dua kontender yang akan jadi juara. Oke, nggak ada yang lain. Ajax Lagi drop banget Ajax ya. injek-injek musim ini. Oke. Tapi Peter Bosz bilang kita tidak akan bermain seperti PSV. Karena lawannya Arsenal. Oh, Artinya mereka akan bertahan. Negatif. pragmatis. Mereka akan pragmatis, mereka bertahan, mereka main away, nggak akan terbuka main kayak jadi ngincer counter attack. Ujungnya ya parkir bis, ketemu akan low block, which is kalau dari sisi PSV gini, lu harus lihat kualitas pemain, oke? Kemarin Dortmund main low block untuk gue tolol Blunder. pakai capital letter. Iya. Karena lu punya kualitas gitu loh. Nggak perlu sama sekali main low block dan kelihatan pas ketinggalan, pas mereka maju, Panik. PSG kewalahan. Kenapa lu harus main parkir bis dari awal dengan 5 defender? Tapi kalau kualitas PSG ini kan jauh. Sanggari yang diincer, ya elah Sanggari. Udah cabut kan dia? Oh, enggak, Sangare ada. Oh, Maksud gue akhirnya tadi stay. Sangare kok Xavi Bukannya Simons. dia mau ke Sangare. Forest kemarin ya? Cedera juga. Oh. I mean Sanggari, aduh ampun dah ini pemain. Iya. Begitu banyak blunder dan kualitasnya itu bener-bener untuk level Inggris ya di bawah mediocre. Bener di bawah mediocre. Ya. Karena strateginya oke. Lah Sanggari udah pindah. Ke Sanggari Forest. ada. Pindah. Dan dia udah udah main boleh kemarin. deadline day ya, Udah deadline main day. dia kemarin. Dia di last Banyak. deadline transfer. Nggak, udah- intinya adalah Nggak pemain update itu tuh PSV. mediocre semua lah. Iya. Oke, mediocre semua. Si Simon cabut, Absen, Noalang Sanggari cabut. absen. Iya. Ya. Ada Lozano Ngandelin paling. Bakayoko, Saibiri atau Luke De Jong atau whoever. Yang bagus untuk gue ya, itu Joy Veerman. Iya, gelandang bertahan. Joy Veerman ini agak underrated player. Oke. Bahkan mungkin bisa bilang best DM yang sekarang berada di Eredivisie, masih muda, very smart player. Cuman kalau dibanding Arsenal full tim turun, ya kalau nggak menang mau jadiin rumah makan Arsenal Cuman aja. ya balik lagi, kalau tadi Peter Bosz bilang pengen bermain secara negatif,
tentu ini bakal menjadi kikuk juga ya, karena Peter Bosz di tim-tim sebelumnya juga mainnya menyerang gitu, Iya, atraktif betul, football. betul. Dan kalaupun dia dipaksa bermain bertahan, negatif football, serangan balik, belum tentu juga pemainnya pada nyaman. Tapi kalaupun Iya. bisa berhasil, ini berbahaya buat Arsenal, karena Arsenal kalau bermain seperti kayak kemarin aja lawan Iya. Everton, Menderitanya. kesulitan juga. Tapi Arsenal selalu tahun lalu pun berapa kali lebih jauh 70-80% ketemu tim yang low block. Bertahan, ya. Dan menang-menang juga kok. Ya, Ya kan kemarin menang-menang juga. Tinggal ya kembali lagi biar Arteta sadar bahwa lu butuh striker. Lu nggak bisa ngadelin Deadwood Nketiah itu. Dan kalau berbicara Arsenal lawan PSV nanti malam, soal line up seperti apa, menurut gue mau dia pakai squad terbaik atau squad line up pelapis ya sama-sama baik juga gitu. Apalagi mungkin ini menjadi perfect moment bagi nama-nama seperti Havertz, bagi nama-nama seperti Emil Smith Rowe. Kan kemarin segala macam. dicadangin, Gafsus cadangin, Iya. Havertz Iya. cadangin, Ramsdale cadangin. Buat malam Martinelli ini cedera akan ya. sangat Buat malam ini akan bermain, Iya, akan feeling sangat gue. reasonable apabila Iya. nama-nama tersebut dimainkan karena Iya. lawannya Arteta tahu lawannya di bawah level mereka, dan juga ini tim yang seharusnya Arsenal bisa mendulang poin lah, poin penting banget bagi modal mereka start di Champions League musim ini. Iya. Dan gue respon si Peter Bosz dia bilang PSV nggak akan main seperti PSV pada umumnya. Mungkin ini berkaca dari musim lalu juga, walaupun musim lalu masih ada yang di tangannya si Nistro ya, tapi Iya, musim lalu kan PSV juga sempat pakai cara yang sama di kandangnya PSV dan Iya, berhasil merepotkan Arsenal ya. nyuri kemenangan Iya, bahkan iya, dari menang, Arsenal. Dengan Iya. dia dan Gakpo itu kan. Iya, Iya. tapi squadnya Gakpo kalau Simmons. dibandingin sama squad sekarang kan Beda. udah beda banget. Di Beda. musim lalu masih Iya. ada Gakpo bahkan kan. Iya. Masih ada Gakpo, masih ada Xavi Simons. Jadi menurut gue ini tim yang juga masih tim transisi, ngelawan tim yang walaupun Arsenal baru join lagi di Champions League, tapi squad mereka ini benar-benar Nggak, emang bagus. Tim dan Belanda emang nggak ada yang layak. transisi karena tiap tahun berubah terus. Jadi Ya itu feeder. Karena emang feeder club sih Transisi terus emang. pemainnya tadi. Jadi nggak ada yang transisi. Jadi menurut gue nggak ada masalah besar bagi Arsenal nanti malam, apalagi kalau musim lalu kan walaupun mainnya di Europa League, Arsenal tuh kalau ada match diselipin di Europa di tengah selalu berdampak juga ke match ke liganya. Ini harus diakalin sama Arteta di Nggak, musim ini. ini tantangannya beda. Ini M- UCL m- bahkan mere- musim Iya, ini. ini Iya kan? mereka sadar bahwa ini Champions League. Yes. Lu kalau klub besar main di ya kayak MU, Barca, aduh European League please deh. Ngerti nggak? Tapi kalau udah di Champions League mereka tampil all out. Dan Dan kalau Europa League kan waktunya lebih mepet kan Iya, sama beda. Liga kan malam Jumat. gue nggak yakin juga, bahkan gue berani bilang, gue yakin Arteta nggak bakal banyak ke rotasi. Artinya memang plus poinnya Arsenal sekarang benchnya lebih bagus. Jadi ada 4-5 pemain yang bisa main jadi starter. Itulah yang dimaksud mungkin rotasi. Tapi dengan Havertz sama Gapsus kemarin dicadangin sama Ramsdale, ya gue ambil kesimpulan mereka akan main. Gue sih pengen malah Ben White nggak dimainin hari ini. Siapa? Ben White Istirahat dulu. istirahat dulu buat di liga, karena si ya, Tomiyasu. bisa Tomiyasu, bisa yang lain. Cuman Iya. kalau bisa ya bisa rotasi ya, ini momen yang bagus karena sebagus-bagusnya PSV ya. Masih di Still bawah PSV. level Ya dia. gitu loh, bener, tanpa bener. nggak mengecilkan PSV, cuman Nggak. it's a winnable match buat Arsenal, dan ini juga jadi momen bisa merotasi pemain gitu. Dan kalau- Semua ya ini kan grup hiha Relatif lah. muda, Iya, relatif grup muda. grup Iya. Di bawah level Ya, Arsenal semua. jadi Arsenal kalau nggak jadi juara grup ya. Ya. Dan apalagi Laut kan aja lu. ngomongin soal rotasi, di akhir pekan ini kan mereka juga ngelawan tim yang cukup berat juga di Premier League, kayak nyambung lawan Spurs ya di Derby. weekend ini, derby. Jadi menurut gue mau dia pakai skuad rotasi pun, skuad rotasinya juga cukup buat lawan PSV intinya. Si Havertz segala macam, mungkin jadi turning point-nya Havertz juga setelah startnya di Arsenal sangat-sangat mengecewakan, buruk juga. Mungkin match nanti malam ketika dia dicoba lagi di posisi semula seperti, dia kan sisi gelandang sebelah kiri ya, si Havertz dari awal musim, mungkin dia bisa menemukan ritmenya, dan emang yang dibutuhkan sama pemain macam ini ya ritme sih, macam Havertz ini. Ya Havertz mungkin akan bisa mencari ruang di antara back-back PSV seperti Armel Bola Kocap, Ramalho, sama dua pemain sayap buangan. Ramalho itu parah Patrick banget. Van itu. Aanholt dan Bella Sergio Kocap Des. loan dari That's why. Southampton kan? Bella Kocap ya, Dan Kocap Southampton-nya turun tuh. sama pemain buangannya Des sama itu. Serginho-nya sih di bek kiri lagi. Serginho Des. Tapi Serginho katanya sih di bek kiri. Bella Kocap itu Kanan. bagus loh mainnya di PSV. Itu diincer Liverpool kan? kalau Iya, nggak salah. sempat. Tapi kan level PSV coach. Iya ya, Iya enggak, kan? iya ya, exactly. Cuman Ketemu Arsenal mah pusing dia. Mereka cukup puas. Gue nggak tahu. Gue masih inget tadi di Southampton seperti apa. Iya. Di Ajax bisa. Tapi tadi kayak jago gitu. dari Soton menurut gua. Iya, tapi Itu sering kan dia dicadangin. Mas udah mulai tua, Iya, masih iya. makin tua kan. Loh, dari Southampton dia sini 2-3 Dia jadi tahun jago itu banget. startnya jago banget. Jadi jago banget. Ya, karena tapi menurut gua tuh juga karena Eredivisie lebih ringan sih walaupun Iya, emang di lu Liga mereka Champions survive ya. di Champions Liga League Champions juga. ya. Ke semifinal. Oke, kita lihat nanti apakah Arsenal bisa menang dengan skor meyakinkan, skor besar, atau justru ada kejutan dari PSV bisa memberikan perlawanan atau mungkin mencuri hasil imbang layaknya Newcastle mencuri hasil imbang menghadapi Milan di kandangnya. Kita pindah sedikit dari kemenangan telak Barcelona. Ini sebenarnya
nggak begitu menarik karena lawannya sangat enteng. Tapi melihat bagaimana dua pemain yang udah langsung nyetel, dan gue cukup kaget bagaimana Felix ini akhirnya bisa menjadi jawaban Barcelona di kiri, karena selama ini dia mencari Gavi ditaruh di sana, Ansu Fati di sana, you name it lah, main-main dicoba di kiri situ, jarang ada yang konsisten. Dan so far Joao Felix memberikan imbas yang sangat sangat luar biasa, 3 gol tambah 1 assist, dan menurut gue itu kayak 1 assist plus 1 ya, karena kolongnya ke Lewandowski kemarin di betis itu udah kayak assist yang sangat itu ya, Tapi chemistry jalan. crossingnya itu bagus loh. Crossing dia ke Lewandowski. Oh iya. Lewandowski. Yang betis kan juga dia yang ngolongin kan. Artinya dia udah screening sama si Lewandowski, ada chemistry, dia ngolongin bola, dan Lewandowski dapat bola yang sangat enak itu. Lu harusnya pertanyakan kenapa dia bisa gagal di Chelsea. Yes. Sama Atletico juga, Lampard. Atletico juga. Atletico juga. Karena Nah, emang itu. gaya mainnya beda gitu kan. Dia itu bener-bener happy banget. Nggak happy dia di luar. Gue melihat Cancelo happy banget. sama Felix. Mereka ini sadar bahwa mereka itu dalam posisi terpuruk. Iya. Di mana klub nggak cocok atau apa, mungkin mereka, oh ini peluang gue terakhir. Iya, betul. Itu kayak dua anak kecil yang masuk toko mainan. Iya. Happy lagi dia. Happy banget. Itu dua, dan bukan hanya Joao Felix yang kelihatan karena dia cetak gol. Iya. Cancelo itu membuat De Jong bermain lebih bagus. Iya. Itu yang orang nggak lihat, karena dia masuk ke tengah juga, bantu serangan juga, sehingga pemain-pemain lainnya lebih nyaman lagi. Iya. Jadi kedua pemain ini sangat amat ngebantu Xavi dari sisi permainan, dari sisi apa-apa. Dan ini gue melihat justru awalnya gue sempat bilang Cancelo ini akan menjadi tenaga yang sangat ekstra, karena dengan begini ini akan menurunkan beban dan pressure seorang pada Lamine Yamal yang selama ini udah mulai dibeban-bebankan menjadi the next superstar. Sementara Rafinha pun bisa memberikan kontribusi, Bagus juga dan Rafinha. sekarang akhirnya nih cukup menjadi tim yang udah mulai kelihatan nih polanya Barcelona untuk menjadi tim yang udah solid, udah nggak bukan main kayak gaya musim lalu yang memang menangnya dengan pragmatis. Lu lihat bek kanannya dulu Barcelona siapa? Ya kan, iya, tapi kan ya sekarang Nggak udah ada jelas. Cancelo, udah oke kan. Sekarang real bek Dan kanan dia dapat. dan ada Felix di kiri, menurut gue jadi dia nggak perlu maksain Gavi, Ferran Torres jadi sayap kiri lagi. Jadi kan. lebih banyak opsi Iya. untuk rotasi. Interviewnya Lewandowski pas di training ground bilang bahwa ya Joao Felix tingkat latihannya sangat amat tinggi, dia sangat rajin. Berarti kan emang nih pemain Iya. bagus gitu secara materi. Masih muda, pemain masih lincah bagus. banget dia. Iya gitu. Cuman kemarin di Atletico gagal, di Chelsea gagal gitu. Berarti kan emang ini pemain hanya difokuskan untuk nyerang aja, lu creating something aja. Di Atletico kan dipaksa bertahan dalam sepak bola yang sangat amat negatif, sepak bolanya Diego Simeone. Dan ketika nyerang juga cuman opsinya satu biji, dua kali biji ya. Kalau ini gitu. kan semuanya Sementara bisa menyerang. Barcelona ya. dikasih Betul. kebebasan sangat bebas gitu, dan lu mau finishing boleh, lu mau creating chances boleh gitu, dan nggak cuman itu, lu works out gitu, dan di latihan pun lu menunjukkan tingkat latihan yang sangat amat tinggi. Ya apalagi lu harap dari pemain pinjaman seperti Joao Felix ini Nggak gitu. tahun depan dipermanen. Harusnya. Gue nggak tahu ambil duit dari mana, pokoknya yang penting permanen. harus karena nampak menyeramkan Ji, yang tadi Panji bilang bahwa ada link up yang sangat bagus bersama Lewandowski, bersama sayap kanannya siapapun itu, mau Rafinha, mau Yamin Lamal juga. Akhirnya apa? Di tengah lebih rapi gitu, yang tugas bertahan, tugas transisi. Dan dia di transisi. sini kelihatan banget nyaman banget. Nyaman akhirnya banget sekarang. karena dia Less nggak pressure keder juga. gitu. Pedri di situ, Gavi di situ, De Jong di situ, Gundogan semuanya Gundogan di juga situ. sekarang udah mulai lebih Iya, bagus karena lagi. secara shape lebih jelas. Yes, emang lawannya Real Antwerp. Kita terlalu early untuk. Cuman kalau lu biasa nonton Barcelona, ya Barcelona perlahan pasti mulai ke shape-nya lagi gitu, bukan yang berantakan yang nggak akan ditonton. Awal itu berantakan. Iya, mainnya. makanya mulai. Bahkan tahun lalu, Oh, apalagi tahun lalu gitu. tahun lalu mereka untungnya mereka juara, gue menang tiket. Udah that's it. Iya. Sisanya ancur-ancuran mainnya. Nah, sekarang tim-tim lain ini bakal serem ketemu Barcelona karena beli di belakang udah mulai padu, Terutama tetangga putih. tetangga putih. Kalah putih Ya, jadi buat gua Barcelona bersama Joao Felix. How apa Joe jadi ini? Joao. Joao, Orang ya. Portugal. Joao. Kalau Nico kan udah wow. makanya. Keras, tahu salah. Joao Felix dan juga Cancelo gua rasa akan menjadi jawaban musim ini. Ya, sih. PR adalah Barcelona gimana cara dia bisa mencari duit, yaitu dengan menjadi juara Liga Champions dan juga Liga. Apakah cukup untuk bisa mempermanenkan seorang Joao Felix dan juga Joao Cancelo, karena Frenkie de Jong pun juga katanya lagi negosiasi kontrak baru, dan ini akan membuat finansial Barcelona harus berhitung ulang siapa yang layak dipermanenkan dan siapa yang harus dijual di musim depan. Kita akan lanjut dengan topik yang gak kalah serunya abis ini, topik dari Arab.